Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iva Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fonologi. Apa sih fonologi itu? Untuk informasi yang lebih lengkap, tonton video ini sampai akhir ya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Setelah memahami pengertian bunyi bahasa, kita akan mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaga, kemudian mengeluarkan udara melalui rongga mulut, rongga hidung, atau rongga mulut dan hidung secara bersamaan. Bunyi bahasa yang keluar dari mulut disebut oral, bunyi bahasa yang keluar dari hidung disebut sengal, dan yang terakhir bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari mulut dan hidung disebut bunyi yang disengalkan. Vokal dan konsonan. Tentunya vokal dan konsonan sudah tidak asing ya di telinga kita. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal A, I, U, E, dan O. Diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya, bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga grafem au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contoh dari gugus konsonan yaitu bunyi PR pada kata praktik adalah gugus konsonan, PL pada plastik, dan TR pada sastra. Fonem dan grafem. Fonem berbeda dengan grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Contohnya, kata pagi terdiri atas 4 huruf, P, A, G, dan I. Tiap-tiap huruf itu memiliki grafem yakni P, A, G, dan I, dan tiap-tiap grafem itu melambangkan fonem yang berbeda yakni P, A, G, dan I. Yang selanjutnya yaitu suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Contoh dari suku kata yaitu pergi, pergi, kepergian, kepergian, ambil, ambil, dan dia, dia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Contoh, kata sate yang diucapkan orang Madura berbeda logatnya dengan orang Jawa, tetapi maksudnya sama. Fonetik memiliki 3 tugas utama, yaitu fonetik akustik, menyelidiki ciri fisik bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akulturatoris, menyelidiki bagaimana bunyi bahasa dihasilkan. Dan yang terakhir, fonetik auditoris, menyelidiki bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Contohnya, sapa dan sapu. Kata sapa memiliki makna sebagai cara untuk menegur orang lain, sedangkan kata sapu adalah perkakas untuk membersihkan rumah.
Sekian penjelasan mengenai fonologi. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.